Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semuanya. Sahabat Salimah Tijarah yang dirahmati Allah SWT, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita. Kali ini kita akan membahas mengenai akad syariah ya. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang pengenalan bisnis syariah. Ya, kita sudah mempelajari bagaimana bisnis syariah, kemudian apa berbedanya dengan bisnis yang lain ya, yang disebut dengan bisnis konvensional. Teman-teman sekalian, di dalam bisnis syariah itu kita menerapkan akad-akad syariah, di mana salah satu cirinya adalah kita tidak menerapkan akad yang ada di bisnis konvensional, terutama kalau kita bicara di bank syariah, yaitu adanya sistem riba atau sistem interest atau sistem bunga ya. Akad syariah, lafal akad berasal dari lafal Arab akad yang berarti perikatan, perjanjian atau permufakatan al-ittifaq. Secara terminologi fikih, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab, pernyataan melakukan ikatan, dan qabul, pernyataan menerima ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Jadi di sini akad itu sebetulnya seperti kontrak ya, perjanjian kerjasama ya. Di sini ada pihak-pihak yang terikat di dalam kesepakatan perjanjian ini. Jadi suatu perikatan perjanjian yang ditandai adanya pernyataan melakukan ikatan, ijab dan pernyataan menerima ikatan, qabul sesuai dengan syariah Islamiyah yang mempengaruhi objek yang diperikatkan oleh pelaku perikatan. Nah, di sini ada rukun. Rukun itu suatu hal yang wajib ya terpenuhi, kalau tidak maka batal akad tersebut ya. Yang pertama, pernyataan untuk mengikatkan diri, sigot akad. Tadi ada ijab qabul ya, pihak-pihak yang berakad. Nanti ada penjual pembeli dan sebagainya, kemudian ada objeknya, dan nanti juga ada unsur harga kalau di dalam bisnis ya. Kalau di dalam tabaruk sosial tidak ada harga. Nah, jenis akad ada akad tabaruk, ini akad sosial, kebajikan, kemudian akad tijarah ya. Tabaruk ini misalnya ada akad qard, ini qard itu sifatnya memberikan pinjaman tanpa bagi hasil, bunga dan sebagainya. Rohon itu semacam gadai, kemudian hawalah ini ya. Ini seperti anjak piutang, wakalah mewakilkan, wadiah itu titipan, kafalah itu penjaminan, wakaf itu semacam sedekah gitu ya, sedekah. Akad tijarah ini ada dua. Tijarah itu bisnis ya, komersial, yaitu natural certainty kontrak, itu akad yang secara pasti boleh mengambil keuntungan. Ini nanti ada murabahah, salam, istisna, ijarah muntayyib tamlik, syaraf dan barter. Kemudian natural uncertainty kontrak ini perkongsian usaha ya. Jadi hasilnya tidak pasti, ada musyarakah, ada mudharabah gitu ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, ini akad tabaru yang sosial, ada qard, tadi rahan, hawalah, wakalah, kafalah, wadiah dan wakaf ya. Nanti teman-teman bisa membaca di modulnya ya secara lengkap. Kalau qard itu pinjam meminjam uang tanpa bagi hasil ya. Jadi itu namanya kebajikan. Pinjam 1.000 kembali 1.000, pinjam 10 juta kembali 10 juta. Nah, kemudian rahan ini semacam gade, meminjam dengan jaminan ya. Minjam 10 juta, jaminannya misalnya emas gitu ya, senilai 12 juta. Nah, kemudian hawalah ini semacam anjak piutang ya. Jadi ada yang punya piutang, kemudian piutang itu bisa kita lunasi dulu, nanti yang punya utang melunasi kepada kita. Ya, kemudian ada wakalah, mewakilkan kepada orang tertentu untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Contoh yang mudah ya, mengambilkan uang di bank lah itu ya, itu adalah wakalah gitu ya. Kemudian kita teruskan wadiah itu titipan ya. Wadiah titipan yang menitipkan uang maupun barang ya. Itu nanti dalam bank syariah itu ada tabungan wadiah ya.
Nah, kemudian wadiah itu ada dua, wadiah yad amanah dan yad domanah. Kalau di yad amanah ini yang barang yang kita titipkan itu tidak boleh digunakan oleh yang menerima titipan ya. Jadi betul-betul disimpan seperti sertifikat tanah gitu ya. Kalau wadiah yad domanah ini misalnya kita nitipkan tabungan uang gitu ya. Maka uang itu boleh digunakan untuk operasional bank syariah atau mitra kerjanya untuk operasionalnya ya. Ini skemanya nanti teman-teman bisa membacanya ya. Kemudian kafalah ini penjaminan ya. Misalnya Tuan A punya utang kepada bank syariah. Bank syariah punya piutang. Nah, nanti pada saat jatuh tempo seandainya Tuan A itu nggak bisa membayar utangnya, maka si penjamin itu membayar kepada bank syariah. Itu namanya kafalah ya. Nah, kemudian wakaf itu semacam sodakoh dan sudah dibuat semacam pembatasan bahwa aset itu tidak bisa diperjualbelikan lagi, tidak bisa bisa diwariskan, tidak bisa dijaminkan, dan itu adalah milik Allah atau milik umat gitu ya. Misalnya wakaf tanah, wakaf uang, wakaf melalui uang dan sebagainya. Nah, kemudian kita pindah ke akad tijaroh. Akad tijaroh ini tadi sudah kita singgung, ada dua jenis, natural certainty contract. Ini secara alami bisnis ini boleh ngambil untung pasti. Ya, ini dalam hal jual beli ya. Nanti ada jual beli murabahah, salam, istisna, ijarah mutayyabit tamlik, ada syaf, ada barter. Kemudian yang uncertain contract itu perkongsian usaha. Ada mudharabah dan musyarakah ya. Nah, dalam hal yang tadi certainty contract itu boleh mengambil keuntungan yang pasti ya. Jadi dalam transaksinya nanti ada objek yang pertukarannya, ain itu harta nyata, kemudian dain itu harta keuangan. Ini bisa dipertukarkan, dalam hal ini adalah transaksi ya. Nah, waktu pertukarannya bisa nakdan segera, ghairu nakdan itu di kemudian hari penyerahan barangnya. Nah, metrik pertukarannya bisa present itu sekarang, ain dengan ain itu barang real dengan barang real, ini namanya barter, ini boleh ya. Present deferred sekarang dan nanti itu boleh, yang tidak boleh adalah nanti dengan nanti. Ain dengan dain ini barang nyata dengan uang, ini jual beli ya. Ini sekarang mendatang boleh, kalau yang nanti dan nanti tidak boleh. Dain dengan dain, uang dengan uang nggak boleh semuanya ya, kecuali sarf itu tukar menukar mata uang untuk tujuan pembayaran utang luar negeri, itu boleh ya. Nah, kemudian untuk yang natural certainty contract tadi ada akad baik, akad jual beli, ada murabahah, salam, istisna, kemudian ijarah ya, ijarah itu sewa menyewa, ijarah mutayyibut tamlik itu financial lease ya, seperti financial lease ya, sewa menyewa dengan nanti ada opsi pemilikan barang yang disewa. Sharf tadi udah, barter ya. Nah, kemudian akad jual beli ya. Ini dalilnya adalah di surat Al-Baqarah ayat 275, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli itu halal ya, halal hukumnya. Ini rukun-rukunnya ya, penjual, pembeli, barang, objek, kemudian ada harga ya, dalam jual beli, dalam bisnis komersial itu ada harga. Tapi yang tabaruk tadi itu tidak ada harga. Kemudian ada ijab qabul ya, itu rukun daripada jual beli. Nah, dalam murabahah ini cirinya adalah ada barang sekarang, kemudian bisa dibayar cicil, tangguh, atau bahkan lunas ya. Kemudian harga pokok harus diberitahukan oleh si penjual, dan keuntungan termasuk dan harganya bisa dinegosiasikan. Ini adalah ciri daripada murabahah. Nah, kemudian salam itu jual beli pesanan ya. Pembayarannya tunai di depan, sementara barangnya bisa diproduksi di kemudian hari, itu adalah salam. Nah, kemudian dasar salam adalah surat Al-Baqarah 282 ya. Ini mengenai utang piutang tadi ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai,
untuk waktu yang ditentukan, maka adalah kamu menuliskannya. Nah, sebetulnya ini kalian apa kaitannya dengan utang piutang? Tadi sudah diterima uang duluan, berarti kan kalau barangnya belum, berarti punya utang, ya. Kemudian istisna itu jual beli barangnya belum ada, ya, diproduksi dulu, baru kemudian nanti diserahkan kemudian hari, tapi pembayarannya boleh diangsur. Itu istisna. Bisa untuk rumah, bisa untuk mobil dan sebagainya. Nah, kemudian ijarah sewa menyewa, ya. Nah, sewa menyewa di sini sudah ada dalilnya Al-Baqarah 233, ya. Dalam hal menyusukan anaknya itu boleh diberikan pembayaran upah. Nah, itu adalah ijarah atau semacam sewa menyewa. Nah, rukunnya ada penyewa, pemberi sewa, objek sewa, harga sewa, manfaat sewa, dan ijab kabul, ya. Nah, jenis sewanya ada sewa biasa dan sewa ijarah mutayyib tamlik, ya. Kalau ijarah mutayyib tamlik itu di akhir masa sewa, si penyewa itu boleh memiliki aset yang disewa. Nah, perpindahannya bisa dihibah, bisa dijual belikan, ya. Ya, jadi itu kemudian ya masih terkait dengan yang setentu ada sarf tadi itu, ya. Sarf itu boleh tukar-menukar mata uang untuk pembayaran utang luar negeri. Ya, ini rukunnya. Kemudian barter itu di zaman dulu, ya, ada pertukaran barang dengan barang dan nilainya harus sama, ya. Ini rukun barternya, ya. Kemudian natural uncertainty contract, ya. Tadi sudah kita singgung mengenai syirkah adalah perkongsian usaha, ya. Ya, nanti ada di situ jenis-jenisnya, ada musyarakah, ada mudharabah. Musyarakah nanti ada muwafadhah, alinan, abdan, dan wujuh. Mudharabah ada mutlaqah, muqayyadah. Terus nanti ada di pertanian, ya, musyaqah, mujara'ah, dan mukhabarah. Nah, jadi dalam musyarakah itu terjadi perkongsian usaha, ya. Nah, ini saya kira untuk seterusnya Anda bisa membaca, ya. Ini saya kira tidak sulit, ya. Silakan dibaca modulnya untuk memahami akad ini, bahwa di dalam akad syariah ini betul-betul kita menghindari hal-hal yang dilarang oleh syariat, ya. Terutama adalah riba, sehingga kita di bisnis syariah sudah mempunyai solusi, ya. Semua solusi, ada akad yang sifatnya komersial dan akad yang tabaruk. Baik, bagi Anda yang belum menjadi premium member, ya, silakan mendaftar di www.salimatijarah.co.id agar Anda dapat membaca semua e-book dan e-modul di website ini. Di website kami di Pustaka Digital itu sudah tersedia lebih dari 200 judul, ya. Baik itu e-book maupun e-modul. Silakan baca di sana sesuai dengan prioritas sekarang untuk meningkatkan kompetensi Anda, ya. Apabila video ini bermanfaat, silakan di-subscribe, like, and share kepada teman-teman Anda, keluarga, handitolan, rekan-rekan kantor, dan rekan bisnis Anda. Semoga bermanfaat bagi teman-teman juga, dan khususnya juga kepada Anda sendiri. Nah, modul ini sebetulnya sudah ada juga, ya, teman-teman, ada di buku yang sudah saya tulis, yaitu Cara Mudah Menguasai Akuntansi Syariah. Silakan dibaca di sana, sangat lengkap, ya. Buku ini juga menjelaskan tentang akuntansi syariah, ada 11 bab, gitu, ya. Silakan dibaca di sana. Terima kasih atas, ya, mengikuti video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.